Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ta'ala hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Lawan Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adki, kitab akan menjelaskan tentang memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Jadi Islam itu di dalam memberantas perbudakan tidak secara frontal, melalui sanksi-sanksi hukum dan anjuran atau perintah baginda Rasul agar yang punya budak dimerdekakan budaknya. Imbalannya Allah akan merdekakan dia dari api neraka.
Jadi perbudakan itu adalah sesuatu yang sangat beredar sekali di kalangan masyarakat dunia ketika itu, bukan hanya di Arab tapi di seluruh dunia. Ada perbudakan. Cuma untuk di Arab ini dianggap masih lumayan perlakuan mereka terhadap budak. Kalau di Eropa itu diadu, budak sama budak atau budak diadu dengan binatang. Di negara-negara jajahan Rom atau Romawi, maka dikenal dulu ada Samson, ya itu budak. Ya, budak. Nah di Arab itu hanya sebatas diperjualbelikan. Makanya karena memang tidak ada hadis atau ayat yang melarang, maka pembahasan perbudakan tentu tetap akan ada. Bukan berarti Islam ini mendukung perbudakan. Islam itu anti perbudakan. Cuma dalam memberantasnya itu tidak sekaligus, ya. Hadis pertama, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, kita tahu nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Arab itu nih sering sampaikan minimal itu 2 nama, lengkapnya 3 nama. Nama kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Seperti di sini Abi Hurairah. Ini bukan nama benar. Ya, nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kalau lengkap 3 nama, yaitu ketiganya adalah nama laqab, nama julukan. Umar ibn Khattab itu terkadang lengkap disebutkan beliau, yaitu ya Ibnu Hafsin Umar Al-Faruq. Ibnu Hafsin itu nama kunyah, Umar nama benarnya, Al-Faruq adalah apa? Julukan. Ya, namanya laqab. Rasulullah juga punya 2 nama. Di samping nama beliau adalah Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, juga beliau punya nama kunyah siapa? Abul Qasim. Ya, jadi umumnya nama kunyah itu diambil dari anak laki-laki. Maka diambillah dari nama anak baginda Rasul yang bernama Qasim. Maka beliau disebut Abul Qasim. Ini yang terkenal dalam salawat dustur. Ada kata Abul Qasim. Ya, berarti bapaknya Qasim. Jadi ya minimal 2, lengkapnya 3 ya. Nah, Abu Hurairah ini beliau tidak diambil dari nama anaknya, tapi justru dari kucing kecil. Jadi kalau membuat sesuatu yang kecil, ya dalam bahasa Arab itu nggak usah menambah kata saghirah, tinggal merubah struktur kalimat dari hiratun menjadi hurairah. Hiratun itu kucing, hurairah kucing kecil. Nah ini singkatnya bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia kan ditambahin kucing kecil, tapi Arab enggak, tinggal dirubah. Kalbun, anjing kecil. Kulaibun, nggak perlu kita katakan kalbun saghirun, nggak perlu, tinggal berubah struktur kalimat menjadi fu'ailun, kulaibun. Kirdun, monyet kecil. Kuraidun, ya, kuraidun itu seperti itu, namanya tasghir. Qala Rasulullah SAW bersabda, ayumri'im muslimin, orang Islam, a'taqa, yang memerdekakan, imra'an musliman, budak yang beragama Islam, istanqazallahu bikulli udwi minhu, maka Allah akan selamatkan dia, menyelamatkan, membebaskan orang yang membebaskan budak,
setiap anggota tubuh udwan minhu minan nar, dengan anggota tubuh yang punya milik budak itu minan nari, dari api neraka. Makanya memerdekakan budak itu yang lengkap, anggota tubuhnya lengkap, jarinya ada 5 gitu kan. Pokoknya ada 4 nih jarinya nih budaknya, berarti 1 jari belum dimerdekakan tuh, belum dimerdekakan. Jadi 1 anggota dibanding dengan 1 anggota milik budak tersebut. Ya, makanya harus lengkap anggota tubuhnya. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala melalui sabda baginda Rasulullah SAW. Ini kan jelas. Di sini menunjukkan Islam itu anti perbudakan. Ya, itu. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Memerdekakan budak itu nggak gampang, karena budak itu mahal. Yang kedua, dibutuhkan tenaganya, dan budak itu nggak dibayar. Ya, tidak dibayar. Gitu. Makanya Rasulullah SAW pesan agar budak itu diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan baginda Rasulullah SAW. Nggak boleh diberikan kerjaan yang di luar kemampuan dia. Ya, di luar kemampuan dia. Gitu. Jadi harus diperhatikan. Ya. Oleh karena itu karena budak itu mahal, kan nggak semua orang mampu untuk memerdekakan budak. Nggak semua orang. Ya, dulu pada masa Rasul ini Abu Bakar Siddiq yang terkenal banyak memerdekakan budak, termasuk Bilal ibn Rabah. Ini dimerdekakan oleh baginda Rasul. Karena dia masuk Islam, disiksa oleh tuannya Utbah. Disiksa di bawah terik matahari yang ukuran panas itu, kalau kita taruh daging matang dagingnya. Ukuran panasnya itu. Ya. Untuk supaya Bilal ini keluar dari Islam, tapi beliau tetap kuat imannya, justru tetap mengucapkan ahad. Rasulullah meminta kepada Abu Bakar Siddiq untuk memerdekakan Bilal. Caranya gimana? Dibeli dulu. Karena budak ini kan ya barang jual beli. Dibeli berarti sudah milik Abu Bakar Siddiq, baru Abu Bakar Siddiq memerdekakan. Ya, memerdekakan. Gitu. Ya, jadi makanya dalam tafsir Munir, ya, penafsiran dari yaitu surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ditafsirkan siapa? Abu Bakar Siddiq wa ashabu. Ditafsir Munir. Ya. Jadi yang dimaksud orang-orang beriman, ya kan, mendirikan salat dan memberikan apa yang telah kami anugerahkan berupa rezeki kepada orang yang tidak mampu. Di situ ditafsirkan huwa Abu Bakar Siddiq wa ashabu. Adalah Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya. Ya, tentu ayat itu bersifat universal, tidak tergantung sebab turunnya. Memang sebab turunnya terkait dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi ayat itu, ya, siapapun, ya, mereka yang beriman kemudian beramal soleh, mendirikan sholat, lalu menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan, termasuk dalam ayat itu. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dilihat itu bukan khususan turunnya ayat, kan ada sebab turunnya, tapi tidak tergantung kekhususan sebab itu. Ya, jadi ayat itu al-ibrah bi umumil lafzi. Yang dilihat adalah yang dipakai adalah keumuman lafaz itu. Berarti bukan saja Abu Bakar Siddiq, siapa saja. Ya, cuma karena Abu Bakar Siddiq terkenal, ya kan, ya, orang dermawan, ya, sampai banyak memerdekakan budak di antaranya Bilal, maka Imam Nawawi Al-Bantani menafsirkan, ya, di awal Alif Lam Mim itu, ya, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa? Yaitu Abu Bakar Siddiq, ya. Muttafaqun alaih. Jadi memerdekakan itu budak mahal. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masih sayang memerdekakan budak,
Allah kasih jalan keluar, yaitu si budak itu membeli kemerdekaannya. Dibeli. Ya. Tentu budak membeli kemerdekaannya nggak mampu bayar cash, karena kan selama dia kerja di tuannya itu dia nggak dibayar budak, nggak dibayar. Ya makanya Rasulullah ya memperhatikan betul itu, agar yang punya budak memberlakukan budaknya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena dia membeli kemerdekaannya, tentu dia nggak bisa bayar cash. Ini tergantung perjanjian dia dengan tuannya, apa 10 juta, 15 juta terserah. Cuma dia nggak bisa bayar. Ya bayarnya gimana? Setelah dia memperoleh kemerdekaannya dengan membeli tadi, maka kalau dia bekerja harus dibayar. Pokoknya bekerja lagi kepada bekas tuannya nih harus dibayar, atau kepada orang lain. Nah dari bayaran itu dia mengangsur untuk membeli kemerdekaannya, gitu. Ya, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu nggak mampu ya jangan cara itu. Ya, wakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kata Allah silakan merdekakan budak dengan cara mukatabah. Mukatabah itu seperti itu. Makanya istilahnya budak mukatab. Ya, mukatab itu budak membeli kemerdekaannya. Gitu. Nanti dibayar apa? Dibayar secara mengangsur. Nah, budak seperti ini dia berhak menerima zakat. Dalam 8 kelompok manusia yang menerima zakat diantaranya dia. Itu dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wa fir riqab. Ini diambil wa fir riqab. Ini dia. Untuk apa? Dia ini dia boleh menerima sepenuhnya. Pokoknya belum sama sekali belum mengangsur. Ya, ini boleh dikasih zakat untuk bayar semuanya. Ya, Islam berarti apa? Ya, anti perbudakan. Cuma kan Allah sudah tahu bahwa perbudakan itu akan muncul kembali apabila terjadi peperangan. Karena budak itu diperoleh melalui peperangan. Melalui peperangan. Ya, yang kalah otomatis jadi budak. Makanya Bilal, kenapa jadi budak? Karena dia ikut bersama bapaknya. Itu ketika Abraha akan menyerang Ka'bah. Diikut. Ya. Jadi dia kan orang Ethiopia, orang Habasyah. Nah, pemerintahan ya Raja Negus, ya kerajaannya itu di Habasyah. Adapun Yaman ini bagian kekuasaan dari kerajaan Najasyi atau Negus. Maka Abraha itu bukan raja. Semacam gubernur. Semacam gubernur. Dia ikut, kan kalah. Meskipun yang mengalahkan bukan orang Mekah, justru orang Mekah ketakutan. Begitu Abraha dengan pasukan gajahnya dan juga jumlah manusia yang banyak, orang-orang Mekah kabur semua ke gunung. Hanya Abdul Muthalib yang berani mendatangi Abraha. Beliau dikenal pemberani. Ya, makanya yang mendapatkan isyarat adanya Zam-Zam, ya kan, semacam wangsit lah zaman dahulu, itu Abdul Muthalib setelah diuruk oleh Bani Jurhum. Ya, jadi Bani Jurhum ya mungkin dia kesal kali diuruk. Nah, lalu Abdul Muthalib dapat mimpi gitu ya. Jadi Abdul Muthalib ini pemberani, maka dia yang berani mendatangi siapa? Abraha. Jadi Abraha sebelum menyerang Ka'bah, dia menjadikan dekat Masjidil Haram menjadi base campnya lah. Kan nggak mungkin langsung dari Yaman, dari Yaman langsung menyerang Ka'bah. Mereka kan perlu istirahat dulu kan. Ya istirahatnya itu ya apa namanya mengumpulkan kekuatan itu di dekat Masjidil Haram. Makanya Rasulullah SAW ketika haji melewati tempat di mana Allah menghancurkan Abraha, beliau mempercepat ontaknya. Ya, ontaknya seperti itu. Itu di situ. Ya Allah hancurkan. Nah, meskipun yang mengalahkan Abraha itu Allah langsung melalui apa? Lemparan batu yang dilakukan oleh burung yang terbangnya secara berkelompok disebut ababil, tapi bukan nama itu. Jadi ababil itu majmu'atan, terbangnya secara berkelompok. Kan bukan orang Arab, Mekah bukan. Mereka ketakutan.
Tapi kan tetap kalah aja. Ya. Nah, ini orang Arab, orang Mekah yang untung. Di antaranya adalah menjadikan Bilal sebagai apa? Budaknya. Gitu ya. Jadi melalui peperangan. Gitu. Ya. Dan peperangan ini akan terjadi kembali. Akan terjadi kembali. Bahkan Perancis mengancam akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, dia akan apa? Dia memperkirakan dia tuh si Putin akan terjadi perang dunia ketiga. Terjadi perang akan muncul kembali perbudakan, gitu. Jadi muttafaqun alaih. Ya, kemudian wali Tirmizi, sementara Imam Tirmizi, Turmuzi, Tarmazi boleh, karena ini nama bukan nama bahasa Arab. Kalau nama asing bukan bahasa Arab, boleh kita baca apaan aja. Ya, makanya ada orang baca apa? Tarmazi, Tirmizi, Turmuzi, ya kan? Ya boleh lah. Ya. Wassahahu, dan beliau sahihkan hadisnya an Abi Umamah dari Abu Umamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyumamri'in muslimin, dan orang Islam a'taqa imra'ataini, dia memerdekakan dua budak wanita yang muslimah. Ya, dua budak wanita yang muslimah. Kanata fikakahu minan nar, maka memerdekakan dua budak wanita yang muslimah menjadi ya sesuatu yang dapat membebaskan dia dari api neraka. Ya. Membebaskan dia dari api neraka. Gitu, ya. Di atas kan seorang, kedua dua perempuan, nah, lalu ketiga justru seorang perempuan. Ya berarti sama saja. Ya. Wali Abi Dawuda, sementara Imam Abu Dawud meriwayatkan min hadisi Ka'b bin Murrah, dari hadis Ka'b bin Murrah, berasal dari Ka'b bin Murrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi yang memerdekakan adalah laki-laki, bisa jadi perempuan itu juga punya budak, yaitu wa ayyatu mamra'atin muslimatin, setiap orang perempuan yang muslimah a'taqat, dia memerdekakan imra'atan muslimatan, wanita budak yang muslimah, kanat fikakaha minan nar, maka dia memerdekakan budak itu menjadi sesuatu yang dapat memerdekakan dia dari api neraka. Rasulullah SAW begitu sayangnya sama umat Islam, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah rauf rahim terhadap mereka yang beriman. Kita tahu rauf rahim ini nama Allah. Tapi Allah berikan pada baginda Rasul rauf rahim, yang artinya apa? Kasih sayang, betul-betul kasih sayang. Ya. Nabi-nabi yang lain Allah kasih satu. Nabi Ismail Allah kasih apa? Alim. Ya, Nabi Ismail Allah kasih apa? Halim. Nabi Ishak Allah kasih Alim. Ini ketika Allah memberikan kabar gembira pada Nabi Ibrahim akan punya anak, ya kan? Untuk Nabi Ishak Allah sebut Al-Alim. Ya, Nabi Ismail dulu karena beliau lebih tua, yaitu adalah Halim, sabar. Untuk Nabi Ishak Allah kasih Alim. Tapi untuk Nabi Muhammad Allah kasih dua. Nah, karena Rasulullah tahu, ya tentu dari Allah, bahwa perbudakan ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau sudah tidak ada perbudakan, berarti nggak ada kesempatan dong bagi orang yang beriman yang hidup di mana perbudakan itu sudah tidak ada untuk memerdekakan dari api neraka. Iya kan? Macam-macam kita ini kan nggak ada budak. Kalau memerdekakan budak itu adalah imbalannya akan dimerdekakan dari api neraka. Nah, Rasulullah ya itu sayang sama umat, Rasulullah kasih apa? Yaitu setiap malam
di malam-malam Ramadan itu Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dalam hadis, ya, saya melihatnya dalam kitab Irsyadul Ibad yang disusun oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Ya, beliau juga yang mengarang Fathul Mu'in. Di situ beliau mengutip hadis, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah memerdekakan orang-orang yang seharusnya masuk api neraka tapi dimerdekakan oleh Allah. Ya. Kapan? Wadzalika fi kulli lailatin min layali Ramadan. Itu Allah lakukan ya setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ya, setiap malam. Setiap malam. Kita juga nggak tahu apakah kita singgah dulu di api neraka, tapi kalau dapat itu enggak. Mudah-mudahan kita termasuk. Ya, mudah-mudahan kita termasuk. Ya, itu. Jadi budaknya nggak ada, Allah kasih apa? Ramadan. Ya tentu bagi yang puasa, bagi yang apa banyak melakukan amal soleh, yang taraweh gitu. Yang nggak puasa ya nggak mungkin dapat dah. Ya itu. Jadi setiap apa malam daripada malam-malam Ramadan itu Allah mereka kan mudah-mudahan termasuk kita. Soalnya kita kan puasanya bukan setahun dua kali, bukan tahun 2 tahun. Udah berapa tahun kita puasa? Ya masa nggak dapat tuh satu malam aja? Ya itu. Ya mudah-mudahan. Ya budaknya nggak ada, tapi melalui ya malam Ramadan Allah merdekakan kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Kemudian An Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Abi Dzar Al-Ghifari. Ini sering saya ceritakan, masuk Islamnya beliau ini sangat apa? Menarik. Ya. Beliau dari suku Al-Ghifar, suku besar yang terletak antara Mekah dan Yaman. Jadi kalau orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah mau dagang ke Yaman, ini pasti melewati suku Al-Ghifar, suku besar. Ya, itu. Jadi ya ketika dia dengar Rasulullah sudah diutus, dia nggak sempat datang ke Mekah, lalu dia ngirim ya saudaranya untuk mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah saudaranya. Saudaranya berangkat. Lalu ketika saudaranya sudah merasa cukup mengumpulkan informasi tentang Nabi Muhammad, dia kembali. Lalu diserahkan informasi itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Rupanya beliau kurang puas. Ya, sudah tidak ada kesibukan, akhirnya beliau sendiri yang berangkat kemana? Ke Mekah. Ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dia tahu dari informasi saudaranya itu bahwa Rasulullah dimusuhin, ya kan? Ya, cuma ya yang beliau harapkan itu adalah Rasulullah menurut informasi saudaranya itu selalu atau sering ke Masjidil Haram, sholat. Itu ditunggu. Dia nggak berani ya nanya di mana Rasulullah, karena dia tahu Rasulullah dimusuhin. Kalau dia nanya, ya pasti dia akan dimusuhin juga. Ya, dia nunggu saja di Masjidil Haram dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Karena dia bukan orang Makkah, ya ketahuan dia orang asing. Maka Sayyidina Ali ya memperhatikan ini ke orang asing ini, ya kan, nggak pulang-pulang dari pagi sampai malam. Ya, selalu dia di Masjidil Haram. Akhirnya oleh Sayyidina Ali diajak nginep, udah bermalam di rumah saya. Ya, akhirnya bermalam di rumah Sayyidina Ali. Nah, bangsa Arab, tamu sebelum 3 hari nggak boleh ditanya tujuannya apa. Jadi ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya, besoknya paginya bangun langsung dia ke Masjidil Haram nunggu baginda Rasul. Sampai malam Rasulullah nggak datang. Akhirnya nginep lagi, diajak lagi oleh Sayyidina Ali. Baru ya ketiga hari Sayyidina Ali tanya, Anda kesini mau ngapain? Ya, saya ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, nanti saya anterin. Ya, besok pagi kita berangkat. Cuma kita jangan jalan bareng. Sebab kalau jalan bareng pasti orang Mekah curiga. Jadi kok ada orang asing dibawa oleh Sayyidina Ali mau kemana nih? Gitu kan? Ya, kata Sayyidina Ali nanti ya besok saya anterin. Akhirnya jalannya apa? Nggak bareng.
Sayyidina Ali duluan, Abu Dzar Al-Ghifari belakangan. Kemana? Ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Al-Arqam bin Abil Arqam itu dijadikan basementnya oleh baginda Rasul untuk apa? Menyampaikan dakwah, untuk menjelaskan tentang akidah secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya sampai ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, langsung Abu Dzar Al-Ghifari ketemu dengan baginda Rasul, langsung beriman dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah pesan agar Abu Dzar Al-Ghifari ini langsung saja pulang ke Al-Ghifar, gak usah mampir-mampir. Rupanya saking gembiranya dia bertemu dengan Rasul dan beriman, dia mampir dulu ke Masjidil Haram. Kita tahu Masjidil Haram dulu, ya kan, sebelum dikuasai oleh umat Islam, itu menjadi tempat kumpulnya ya preman-preman Quraisy. Ya, di situ banyak berhala di sekeliling Ka'bah, banyak juga warung remeng-remeng. Ya, dia teriak di situ, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didengar oleh apa? Orang-orang kafir. Langsung diparanin, dipukulin. Untung saja Abbas melihat. Abbas juga tahu, wah ini orang asing. Ditanya dari Al-Ghifar. Hari Abbas ya menyuruh mereka yang mukulin Abu Dzar ini bubar. Sebab kalau sampai mati ini Abu Dzar Al-Ghifari, kalian nggak bisa ke Yaman. Karena kalau ke Yaman kan lewat ya kampungnya dia ini, yaitu Al-Ghifar. Akhirnya mereka bubar. Nggak lama teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang lagi itu preman, dipukulin lagi sampai 3 kali. Ya, dan dia nggak nyesal, bangga dengan apa? Beriman. Itu cerita tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ya sahabat senior. Qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayul amali afdal. Amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billah. Beriman kepada Allah. Ya tentu ini paling utama. Karena dengan beriman kepada Allah, segala amal diterima oleh Allah. Ya, tapi kalau nggak beriman kepada Allah, kebaikan apapun yang dilakukan, Allah tidak akan terima. Percuma, nggak dapat apa-apaan. Ya, jadi beriman kepada Allah itu adalah yang paling utama. Apalagi wajihadun fi sabilih, dan berjuang di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah. Itu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita yang beriman, apa kata Allah? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kalian, berjuang. Ya, baik dengan harta maupun dengan nyawa di jalan Allah. Ya, di jalan Allah. Jadi Allah memerintahkan jihad, kita berjuang membela agama Allah untuk kita. Bukan Allah butuh bantuan kita, Allah nggak butuh. Allah maha mampu untuk mengalahkan, menghancurkan musuhnya. Ya, tinggal digoyangin aja bumi, hancur. Ya, tapi justru Allah menyuruh kita, ya, supaya kita mendapatkan pahala. Itu, ya, makanya jihad itu buat kita, dari kita buat kita. Karena pahalanya buat kita, ya, buat kita. Ya, kan sekarang orang banyak mengatakan Allah itu nggak perlu pembelaan kita. Benar, benar. Ya, Allah itu nggak perlu dibela. Ya, karena apa? Karena Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, ya kan? Ya, tapi Allah sediakan pahala melalui jihad. Jadi buat kita ini, buat kita. Kalau Allah nggak wajibkan jihad, rugi kita, ya kan? Ya, orang kalau berjihad meninggal saja disebut apa? Syuhada, syahid. Ya, nggak meninggal begitu besar pahalanya.
Ya kan banyak. Jadi yang disebut syahid itu meninggal dalam medan perang. Tapi kalau usai perang udah pulang ke rumah, ya kan, baru meninggal, itu nggak termasuk syahid. Cuma dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Khalid ibn Walid yang badannya penuh luka, luka panah, luka pedang dan sebagainya, beliau meninggalnya di atas tempat tidur. Beliau tidak mendapatkan syahid, enggak. Ya, tapi mendapatkan pahala jihad yang luar biasa. Ya, itu makanya ada delegasi perempuan dalam kitab Uqudul Ujain. Ada perempuan iri. Kan kita tahu perempuan nggak diwajibkan jihad. Yang wajib laki-laki. Mereka iri dengan pahala jihad. Ya, perwakilan dari perempuan ini datang kepada Rasul. Ya, mereka minta apa? Jatah jihad. Ya, kata Rasul, jihad istri itu adalah di rumah. Adalah di rumah. Dia taat kepada suami itu punya nilai apa? Jihad. Yaitu ada perempuan. Ya, iri terhadap laki-laki, ya kan? Nah, ini iri yang apa? Yang positif, nggak apa-apa. Iri terhadap kebaikan. Ya kan? Tetap bahasanya iri. Ya kan? Kata Rasul, la hasada illa fisnataini. Ya, ada orang punya harta tapi dermawan, boleh kita iriin. Hasad, tapi hasad yang positif, hanya sebatas pengen kayak dia gitu doang. Ya, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi tetap Rasulullah mengucapkannya apa? Bahasanya hasad. Ya. Jadi jihad fisabilillah. Qultu, lalu aku bertanya kepada baginda Rasul, Payuriqabi afdalu, budak yang mana yang paling abdul untuk dimerdekakan? Apa kata Rasul? A'laha tsamanan, budak yang paling mahal, yang paling berharga. Yang paling berharga. Karena budak semakin harganya tinggi, ya ini semakin besar ujiannya. Kalau enggak mikirin pahala, dia akan sayang. Iya kan? Ya, dia akan sayang. Untuk memerdekakan budak yang paling mahal, itu yang paling abdul. Jadi budak yang paling abdul dimerdekakan adalah yang paling mahal. Kalau sudah pasti mahal itu anggota tubuhnya lengkap, ya kan? Kan di hadis di atas tadi, kalau anggota tubuhnya lengkap, berarti per tubuh itu memerdekakan dari api neraka. Tapi kalau budaknya kurang jarinya, jari telunjuknya kagak ada, berarti telunjuknya belum dimerdekakan dari api neraka. Makanya apa? Yang lengkap. Nah, makanya kata Rasul, a'laha tsamanan. Ya, a'laha tsamanan. Yang paling mahal harganya. Ya kan? Yang paling mahal harganya. Kalau dalam Al-Qur'an ya itu apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita sedekah, infak itu ya mimma tuhibbun, dari sesuatu yang masih kita senangi. Ya, bayangkan kita sedekah pada sesuatu yang kita nggak pakai. Ya, betul, nggak apa-apa, cakep juga. Cuma yang paling bagus lagi yang masih kita senangi. Ya, kita apa? Sedekahkan. Jadi a'la tsamanan wa anfusaha 'inda ahliha. Dan yang paling berharga di kalangan keluarganya. Ya, jadi yang paling bagus. Yang paling bagus ya untuk memerdekakan apa? Budak. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini kan salah satu cara Islam untuk supaya manusia tidak dikuasai oleh harta. Karena budak itu dalam kategori harta dia. Ya kan? Bahkan komoditi, boleh dijual apa? Boleh diperjualbelikan. Makanya Allah suruh yang paling mahal beli baginda Rasul. Karena kan ya watak manusia, karakter manusia itu cinta harta. Ini jelas sekali Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia manusia lihubbil khairi, terhadap cinta harta, syadid, la syadid. Ini pakai taukid, betul-betul kuat. Bohong kalau ada orang mengatakan ya dia nggak cinta harta, bohong. Karena yang berfirman ini adalah yang pencipta, sebagai pencipta manusia. Tentu yang paling tahu tentang apa?
watak manusia. Nah, supaya tidak dibudakin ya mungkin di sini Allah wajibkan zakat, sedekah, ya kan? Ya, kemudian juga wakaf. Situ. Ya, di situ, ya. Bahkan Allah janjikan untuk Allah ganti. Untuk Allah ganti. Orang yang nggak pelit ini Allah akan ganti. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW hadis sahih, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi la malakani yanzilani." Setiap manusia mengalami waktu pagi, yaitu 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu daripada 2 malaikat itu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang gemar infak, mengeluarkan sebagian hartanya. Ya, itu Allah doakan. Nah, di sini Allah janjikan untuk Allah ganti. Jangan hanya melulu membayangkan Allah ganti harta, jangan. Ya, itu sedekah 100.000, minta gantinya 1 M. Itu keliru. Jadi kita pasrahkan saja bentuk gantinya itu kepada Allah. Ya, sebab ya ada ustadz yang justru mengiming-imingi orang yang sedekah dengan ganti materi, ya kan? Bahkan kadang-kadang sifatnya memaksa. Orang pakai cincin, ibu-ibu disuruh copotin, yang pakai kendaraan disuruh nyerahin, dengan janji Allah akan ganti. Ya, sedekah 1 mobil Allah akan ganti 10 mobil. Ini kan nggak benar, nggak benar. Gitu. Jadi ganti ini terserah Allah. Bisa jadi orang itu dari segi materi Allah nggak ganti, ya, tapi Allah ganti dari segi yang lain. Rumah tangganya tentram, mawaddah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya solihin, solihat, kehidupannya penuh keberkahan, materinya nggak tambah, nggak tambah, gitu, tidak tambah. Ya, karena kalau kita lihat orang mengeluarkan uang untuk sedekah berkurang atau bertambah? Nominalnya berkurang. Dia punya 10.000, disedekahkan 1.000, tinggal berapa? Berkurang kan? Tapi kata Rasulullah SAW, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Harta tidak akan berkurang disebabkan apa? Dikarenakan sedekah. Yang dimaksud apa? Tidak berkurang dari segi pahalanya, tidak berkurang dari segi keberkahannya, nominalnya berkurang. Bisa jadi tidak berkurang karena Allah tambah. Juga berupa apa? Berupa harta. Jadi untuk ganti itu kita pasrahkan saja kepada Allah. Jangan kita mendikti Allah, ngatur Allah. Ya, sedekah cuma 100 rupiah, minta imbalannya berapa? Ya, 1 juta umpamanya, ini kan nggak benar. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Karena Allah yang paling tahu tentang apa? Tentang kita, bukan kita. Kalau kita ini mengetahui diri kita semua sifatnya, ya, karena pengetahuan kita terbatas. Tapi kalau Allah mengetahui tentang diri kita, tentang diri manusia, itu sifatnya pasti. Karena Allah yang menciptakan, gitu. Allah yang menciptakan. Makanya dalam Al-Quran, wala tamnun tastakthir. Jangan sedekah sedikit lalu minta apa? Ganti yang lebih banyak. Bisa serahkan kepada Allah. Tapi yang pasti Allah itu akan ganti. Ya, makanya Allah ma'ati munfikon khalafa. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifuh. Harta yang kamu infakkan, maksudnya dikeluarkan infak itu, maka Allah akan mengganti. Bahwa yukhlifuh. Adapun bentuk atau cara ya gantinya itu gimana? Kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang paling tahu tentang ya diri kita. Kemudian dalam pemilikan budak, kada budak ini harta, ini bisa juga secara kongsi.
dimiliki oleh lebih dari satu orang. Karena belinya patungan, gitu. Namanya syirkah ini. Ya, namanya syirkah, kongsi. Ya itu. Ya ini hadisnya. Nah kalau kongsi itu ya harus bilang dulu dengan apa? Mitranya, dengan orang yang dia berkongsi. Ya, jangan main jual-jual aja. Ya itu nanti aturannya seperti itu. Karena budak itu barang, sama saja dengan barang-barang yang lain. Ya boleh kita miliki secara apa? Secara syirkah atau secara berkongsi, gitu. Ya atau gampangnya secara patungan lah begitu. Ya secara patungan. Karena budak itu mahal, bisa jadi ya mereka patungan, sehingga budak itu menjadi milik umpamanya 3 orang atau dua orang. Ya itu nanti pembahasan berikutnya insya Allah. Ya saya kira cukup. Ya itu tentang apa? Perbudakan. Ini bukti bahwa Islam itu ya anti perbudakan. Ya. Kok kenapa tetap dibahas? Memang nggak ada ayat, nggak ada hadis yang melarang. Ya, yang melarang gitu. Ya, karena perbudakan itu akan kembali terjadi. Akan kembali terjadi. Beda dengan khomer. Khomer ya itu kan juga merajalela di kalangan bangsa Arab atau seluruh dunia ketika itu. Ya, khomer, judi. Nah, itu dari awal Allah sudah haramkan meskipun melalui 3 tahapan ayat. Ya kan? Ya, kenapa? Allah sudah tahu. Ya, ini kalau nggak diharamkan, oh luar biasa. Diharamin aja begitu luar biasa peredarannya. Ya, ekstasi, judi, ya kan? Ya, bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Itu Allah haramkan. Ya, Allah haramkan. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, ya, beliau kan dikasih minuman 2, khamr dan susu. Rasulullah pilih susu. Malaikat Jibril girang, kau telah pilih apa? Fitrah. Ya, itu. Jadi ya memang Allah haramkan dari awal, karena Allah sudah tahu peredarannya luar biasa. Ya, baik itu judi maupun apa, hal-hal yang memabukkan, entah itu ekstasi, ganja dan sebagainya. Ya saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.